Jadi saya udah join sama komunitas menulis yang diselenggarakan sebenarnya dari Indiscript ya awalnya kan. Udah gitu join sama Bu Umi juga sama aja sebenarnya ya, Bu Umi ya. Nah, sebenarnya banyak belajar sih dari mereka awalnya nulis mulai dari antologi. Dan kemarin tuh 21 Mei ya Bu ya. 20 Mei ya. Hari Pendidikan Nasional ya. Ya, 20 Hari Pendidikan Nasional tuh Mbak Umi sama timnya tuh ngadain apa bikin artikel 20 hari kerja ya, bukan 20 hari hari kerja berturut-turut. ya, 20 hari 20 kerja. hari gitu kan. Untuk bisa say something di artikel itu dan di posting ya di sosial media. Nah, boleh sebenarnya kemarin tuh boleh nulisnya tuh boleh boleh yang fiksi atau non fiksi. Jadi saya pilihnya kan non fiksi ya, karena untuk pembelajaran tuh mungkin saya bisa kasih sharing sesuatu dari pengalamannya saya. Nah, akhirnya 20 hari itu ya lumayan ya. Kan harus nulisnya tuh kalau nggak salah 300 ya. 300 sampai 500 kata kan. Kalau nggak salah ya, Bumi ya. Betul. Ya, betul. 200 sampai 300 sampai 500 kata. Wah, agak ini juga ya, eh, agak terchallenge juga gitu kan. Begitu diajak, ya udah deh ikut deh, biar biar rame gitu kan. Nah, akhirnya memang challenge itu menantang saya gitu kan. Awalnya mau nulis apa ya gitu kan. Karena Hari Pendidikan Nasional, saya pikir saya mesti nulis sesuatu hal yang apa ya, berkaitan dengan pembelajaran gitu kan. Saya mau kasih apa? Kalau misalkan HR aja kayaknya udah banyak nih yang nulis gitu kan. Nah, saya kepikiran ya udahlah nulisnya mengenai pengalaman aja ya. Pengalaman hidup itu kan belajarnya banyak banget gitu kan. Mungkin apa yang saya alami dalam hidup untuk pembelajaran, mungkin saya bisa sharing atau bisa jadi insight buat teman-teman gitu kan. Akhirnya ya udah fokus di pembelajaran dalam hidup gitu kan. Nah, kemudian eh, cukup cukup tough juga ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan idenya udah ada gitu kan. Hari kedua ketiga udah tahu tuh. Saya tuh udah nulis di handphone tuh udah nulis satu mau apa, dua apa, tiga apa. Tapi kali hari berikutnya kan ini nulis apa lagi ya gitu kan. Sampai akhirnya coba coba reflect lagi ke belakang sebenarnya dalam hidup itu apa sih yang bisa dipelajarin. Apalagi yang saya alamin gitu kan. Akhirnya muncullah 20 tema gitu kan. Nah, pasti teman-teman nanya ya, eh, nulisnya kapan gitu. Karena Mbak Umi ini kan kasih kasih time limit nulis itu sampai jam 12 gitu kan tiap hari. Karena begitu setelah jam 12 itu pasti akan diedit sama, Ya. sebenarnya ada editor ya, Mbak Lita gitu kan, akan diedit sama Mbak Lita. Nah, within sampai jam 5 itu tuh kita begitu diedit, kita mesti revise lagi kan kalau misalkan ada editan gitu kan. Kemudian maksimum jam 8 tuh kita mesti posting. Jadi ada 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 tantangan di pressure-nya waktunya. gitu Ya. kan. Ada pressure-nya gitu kan. Ya udah men-challenge diri aja gitu kan. Yang saya lakukan adalah perjalanan dari Bekasi, rumah saya di Bekasi ya. Bekasi sampai ke South Quarter itu kalau lancar ya 45 menit. Kalau nggak lancar kayak kemarin 3 jam gitu kan. Macet gitu kan. 3 jam. Kan 3 jam itu kan karena itulah baru terakhir-terakhir aja. Paling lama biasanya sih sejam setengah ya paling lama gitu. Nah, makanya kenapa di eh, waktu itu saya gunakan gitu kan. Dari sebenarnya bukan kebiasaan yang pertama sih. Jadi sebelum-sebelumnya juga saya tuh kalau tahun 2022 akhir gitu kan udah mulai nulis rajin gitu ya. Itu tuh kan perjalanan ke kantor itu dari Bekasi ke BSD itu kurang lebih 2,5 jam ya. Ada ganti kereta gitu kan dari kereta Bekasi ke Tanah Abang ke BSD.
ke Cisauk gitu kan. Ya itu saya pergunakan buat nulis sebenarnya gitu kan. Waktu lalu tuh kan kontributor juga kan buat salah satu media elektronik. Jadi ya udah cukup biasa. Walaupun sempat sempat karena sempat berhenti, saya dengan momen ini ke challenge lagi nulis gitu kan. Nah, ya alhamdulillahnya editan nggak terlalu banyak lah ya dari Mbak Lita. Jadi saya nggak terlalu terpressure untuk bisa mengedit lagi. Biasanya jam 8 itu pasti saya udah submit gitu kan. Saya udah submit di grup, kemudian ya udah kerja biasa gitu. Nah, biasanya saya ngintip-ngintip tuh jam-jam 3, jam-jam 5 saya ngintip. Ada editan nggak nih dari Mbak Lita gitu kan. Kalau ada editan langsung saya kerjain juga pas pulang gitu kan. Ini intinya begitu approve jam 8 saya posting gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan sih. Nah, sebenarnya kan idenya cuma artikel doang kan untuk mengencourage orang-orang tuh untuk bisa mau nulis, mau berbagi gitu kan. Nah, kemudian Mbak Umi tuh challenge juga saya. Ini udah 20 loh, nggak mau dibikin buku, sayang gitu kan. Oh, oke, tapi kalau mau nulis buku dari 20 artikel itu mesti ditambahin gitu kan. Ya, Mbak Umi ngasih PR lagi gitu kan. Mana saya mau cuti panjang lagi gitu. Akhirnya ya udah deh Mbak Umi, saya saya ambil tantangannya gitu kan. Karena memang punya target tuh 1 tahun muncul satu ya. Insya Allah tahun depan ada lagi gitu kan. Ada lagi ininya. Nah, Keren. nah bagi saya tuh apa ya, apa yang saya tulis itu kan sebenarnya pengalaman-pengalamannya saya ya. Jadi ngomongin si pembelajaran ya. Jadi kalau makanya judulnya juga boleh di-spill judulnya ya Mbak Umi ya. Boleh, sekarang boleh. Sebenarnya bukunya di belakang Oh di iya, ada ya di situ. belakang ada tuh di apa backgroundnya Zoom saya ada itu judulnya. Jadi saya kasih judul itu hidup, belajar dan memberi arti gitu kan. Semua orang eh, memiliki kehidupan masing-masing, semua orang belajar dari kehidupannya dan nggak hanya cuma belajar, nggak akan bisa berguna untuk hanya diri sendiri juga, tapi bisa sharing untuk memberikan arti buat orang lain gitu kan. Nah itu untuk ide background bukunya sebenarnya dibantu sama anak saya sih gitu kan. Oh iya, iya. Yang bungsu gitu kan. Dek, bikinin dong background cover gitu. Covernya ya. Oh ya kayak gini aja deh gitu kan. Akhirnya kan saya kirim tuh oke apa enggak gitu kan. Walaupun katanya ini mah bukunya nggak serius, nggak apa-apa deh. Pokoknya kan semua hasil hasil sendiri dia bilang gitu kan. Karena tujuannya saya tuh ingin berbagi. Nah padahal saya jadikan buku, saya tuh bilang, ah jangan 20 Mbak Umi, 21 aja gitu kan. Sama Mbak Lita. Iya. Kenapa 21 gitu kan? Itu kan jadi udah ada 21 cerita gitu kan. Kenapa 21? Ya saya berharap sih orang tuh kan kalau baca buku kan di Indonesia ini kan masih banyak dan mayoritas gitu kan. Baca itu kan males banget gitu kan, males banget. Jadi saya pikir ya udahlah orang-orang mungkin bisa berlatih untuk membaca setiap hari 1 bab gitu kan. 1 bab dan 21 hari. Ya insya Allah dengan kita bersharing sesuatu hal yang positif dalam 21 hari itu kayak istilahnya kayak dimasukin terus sama sama apa vitamin positif. Mudah-mudahan dengan situasi Indonesia yang nggak baik-baik ini semua punya mindset positif gitu kan. Itu yang ide kenapa saya nulis nulis ini. Dan apa ya akhirnya eh, bisa 21 tambahin 1 bab ya nggak susah sih. Dan itu submitnya itu kan sebenarnya dikasih deadline tuh akhir Juli ya kalau nggak salah akhir Juli. Nah kebetulan saya mau cuti panjang kan di awal Juli. Waduh, ini sih mesti coba submit bener-bener. Jadi pas saya submit sampai di negara tersebut, waktu saya di kereta saya submit. Ada fotonya. Nah itu apa pengalaman saya untuk nulis ya. Jadi kalau latar belakangnya itu. Mungkin itu dulu Mbak Umi.
kalau nanti Iya, apa luar ngomongin biasa ini. isi, ngomongin isi nanti kita bisa Iya, ngobrol lagi gitu kan. ya spill-spill isi nanti ya. Ya. Nah ini Kak Lili, saya itu sangat-sangat melihat Kak Lili itu positif terus orangnya gitu ya. Dan saya juga merasakan ini vibes-nya juga saya bilang ke Kalita paling enak tuh ngurus buku Kalili gitu. Cepat, gercep nulisnya dan orangnya juga memang sangat-sangat positif terasa dan memang dari kisah kemarin pesanan bukunya aja ya sih. Itu kok bisa kayak gitu ceritanya gimana itu bisa? Kan Oke. pasti dia merasakan tuh ketika membaca bukunya tuh sampai ada dorongan positif itu kan pasti ada sesuatu yang beliau rasakan sehingga beliau sampai order 300 ya, luar biasa ya. Ya, jadi saya share juga. Biasanya ada beberapa orang yang memang sebenarnya ada juga di cerita buku saya gitu kan. Ada di cerita buku saya. Jadi itu memang pengalaman hidup saya dan saya pun dapat dapat sharing kebaikan tuh dari beliau gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang punya impact di buku ini. Biasanya saya kirim dulu gitu kan. Saya kirim, saya bilang ini saya akan launching buku gitu kan. Dan ada beberapa cerita yang memang saya ambil dari perjalanan saya berinteraksi sama mereka gitu kan. Nah, beliau ini pernah jadi eh, ya pernah jadi presiden direktur sama komisarisnya saya lah ya gitu kan. Sekarang posisinya presiden komisaris. Nah, eh, itu tuh saya masuk rumah sakit karena rumah sakit dekat sama kantor lama, driver saya ngedrop lah bukunya sama sama beliau. Ya nggak expect langsung direspons ya gitu kan. Karena kan saya tahu juga kalau komisaris nggak terlalu sering datang gitu kan. Eh pas karena kan saya masuk jam sorenya itu kan langsung tindakan kan. Nah sebelum masuk kamar operasi dia tuh WA gitu kan. Oh udah WA nih. Li bukunya sudah diterima katanya. Saya sudah apa saya sudah baca eh, saya sudah baca sekilas mengenai bukunya bukunya kamu gitu kan dan apa eh, dia bilang tuh gini eh, saya sudah baca bukunya kamu selamat ya dengan buku keduanya gitu kan karena buku buku ke satu juga sebenarnya kan saya kasih sama beliau juga gitu kan karena saya dedikasikan buat keluarga mereka gitu kan. Barusan baru langsung apa sekilas baca bagus, praktis dan memotivasi. Jadi apa tolong terima kasih ya udah mau share sama saya dia bilang. Udah gitu kalau berkenan gitu kan. Kalau berkenan lagi dia bilangnya kalau berkenan saya mau beli buku katanya mau beli buku Lili dan tolong Lili bagiin sama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan gitu kan. Saya yakin bisa memotivasi mereka sehingga berpotensi meningkatkan kualitas masa depan di mana situasi Indonesia ini sedang tidak baik-baik gitu kan. Aku bilang, oh dengan senang hati gitu kan. Mau berapa Pak? Kan kepikir cuma 10 apa berapa gitu kan. Bisa 300 buku? Ya agak kaget gitu kan. Agak shock gitu kan. Untung udah dicek tekanan darah gitu kan. Jadi nggak ada nggak ada isu gitu kan pada saat mau tindakan gitu. Aku bilang, oke Pak, nanti amanatnya saya laksanakan gitu kan. Saya perlu waktu cetak karena saya tidak menyediakan sebanyak itu dan ini appreciate banget saya bilang. Dan ini jujur kaget sih gitu kan. Malam-malam lagi ya itu kan. Kali Itu bilang aku itu juga malam ya. kalau saya kan update-nya setelah saya sadar ya Bu, Iya benar, pas sadar ya ini ya. langsung pesen gitu kan, itu kan. Nah itu yang terjadi sih. Jadi apa ya ternyata saya merasakan ya ya benar atau enggak apa yang saya lakukan berbagi ini ternyata ada yang merespon positif dan luar biasa gitu kan. Dan ini bagi saya tuh vibe yang apa ya? Ya saya nulis nggak sia-sia gitu loh. Dibagikannya dengan begitu banyak orang. Dan mungkin nanti di sini juga teman-teman di sini yang punya komunitas komunitas sosial yang perlu buku itu bisa minta sama saya untuk dibagi sih dari 300 yang memang akan dibagi. Bisa japri saya aja gitu. Luar biasa nih kali ini ternyata kebaikan berbuah kebaikan ya.
kita memberi satu, dibalasnya 300, itu berapa kali lipat ya? 300 kali lipatnya ya. Saya sendiri merasa kalau bertemu dengan orang-orang tuh saya merasakan energi-energi tertentu ya dengan Kyle itu ya itu yang saya rasakan energi ketulusan, kebaikan dan itu memang terlihat dari yang baca bukunya juga Kak ya. Boleh izin bertanya nggak waktu itu beliau tahu nggak waktu Kakak nuliskan ceritanya atau setelah dapat bukunya baru beliau tahu oh ternyata ada juga yang dituliskan di situ gitu. Setelah ini, setelah dapat bukunya sih, setelah Kalau dapat. dapat bukunya. Berarti dia surprise banget ya. Berarti. Jadi saya kalau nulis apa menyangkut beberapa orang tuh saya nggak pernah cerita sih biar surprise gitu. Iya. Dan pasti pasti bangga jadi bagian dari bukunya Kak Lili ya. Nah Kak, biasanya nih penulis pemula itu kebanyakan tuh nggak percaya diri kalau diminta untuk menuliskan kisahnya gitu kan. Jadi kadang-kadang yang muncul gini, eh, padahal kan tiap orang kan punya kisah yang unik ya, dan setiap orang itu bisa belajar satu sama lain sebetulnya. Tapi yang ada itu mereka kadang-kadang kalau saya tahu kisah hidupnya sangat-sangat inspiratif gitu ya, bisa dituliskan, suka saya dorong kan, ayo nulis. Umumnya bilangnya gini, aduh nggak pede, nanti takut dikira sombong gitu ya, atau aduh kayaknya masih menyangkut orang-orang di sekitaran nih, takut kalau dituliskan juga takutnya orangnya berkenan atau enggak gitu kan. Terus atau ada lagi omongan, aku kan bukan penulis, nanti takutnya nulisnya salah dan sebagainya. Nah, Kak Lili sampai 2 buku dan dua-duanya saya lihat juga perjalanan hidupnya yang luar biasa itu apa yang mendorong Kak Lili untuk oke aku tuliskan gitu kan tanpa ada keraguan atau sebetulnya sama ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga gitu Kak ketika menuliskannya itu. Oke, kalau saya sih jujur memang punya. Jadi gini, dulu tuh pernah dapat itu ya, dapat disentil gitu kan sama seseorang gitu. Itu bekas pelatih basket saya gitu. Orang itu kalau meninggal itu meninggalkan nama kan kalau menurut menurut apa menurut pepatah gitu kan. Tapi bagi saya tuh bukan nama, tapi karya gitu kan. Kamu sudah buat apa gitu kan? Saya bilang ada kok di perusahaan kan ada karya-karya saya yang dipakai mungkin sampai saat ini. Tapi ada juga ya yang nggak long term gitu kan. Eh, boleh nggak kamu apa buat sesuatu yang bisa bisa long lasting gitu kan? Kalau di perusahaan kan mungkin yang terkait kerjaan ya saat ini berlaku apa bisa dipakai berikutnya mungkin udah nggak bisa dipakai karena ada perubahan teknologi, perubahan tren ya secara makro itu memang udah nggak cocok lagi gitu kan. Oh ya juga ya. Yang paling cocok apa? Gue bilang gitu kan. Yang paling cocok apa ya gitu kan. Ya ceritain aja hidupmu. Emang nggak malu gitu kan. Sama sama Mumi gitu. Emang nggak malu. Kenapa mesti malu? Buktinya sekarang masih hidup, masih hidup kayak begini gitu kan. Apa yang mesti dimaluin gitu kan? Kamu sendiri bangga nggak sama perjalanan hidupnya kamu gitu kan? Ya bangga tapi bukan untuk di apa? Untuk dipamerkan. Ya nggak apa-apa kan kalau misalkan ada sudut baiknya pembelajaran apa yang bisa kamu dapat, kenapa enggak? Sehingga orang tuh kan bisa mendapatkan insight atau terinspirasi dari pengalamanmu atau bisa belajar. Paling tidak gitu kan, nggak ngerasa gue tuh yang paling terzolimi atau gue tuh yang paling sengsara lah ya. Masih ada temannya yang mungkin mungkin pengalaman hidupmu lebih lebih tough daripada mereka gitu kan. Tapi mereka mungkin udah bilang, wah, udah mau mati nih gitu kan. Ya siapa tahu bisa mengencourage mereka. Ya akhirnya ya udah. Awalnya sih sebenarnya coba-coba ya, nggak berani tuh ikut ikut apalah gitu. Jadi eh, pertama yang saya bikin itu adalah sebenarnya buku buat hadiah. Jadi buku hadiah eh, menyampaikan sama salah satu manajer kita manajer ya bos kita lah di basket. Jadi waktu saya pindah ke Jakarta tuh ada satu bos basket apa yang banyak lah yang bantu kita gitu kan termasuk yang membukakan jalan saya pindah ke Jakarta dan berkarir gitu kan.
saya mencoba untuk apa ya, menceritakan pengalaman saya dengan dia gitu kan. Pengalaman saya dengan dia dan apa sudut baiknya dia dan apa yang saya dapat dari pembelajaran dari dia gitu kan. Sebenarnya untuk hadiah ulang tahunnya dan saya merasa oh kayaknya jangan ini ya, jangan satu aja gitu kan. Saya ajaklah teman-teman lain untuk ya udah nggak usah nulis cerita aja pakai voice note atau apa cerita nanti gua tulisin gitu kan. Akhirnya saya tulisin. Kemudian juga saya tulisin tuh historinya mereka, perjalanannya mereka, lahir dari mana, sekolah dan gimana dia bergabung sama klub itu di Jakarta karena kita semua orang daerah, nggak ada orang Jakartanya gitu kan. Nah akhirnya bisa jadi satu buku dan itu di apa ya, semua suka gitu kan dengan gaya saya menulis dan saya merasa oh ternyata saya bisa ya gitu. Mulailah meningkat meningkat masih juga urusan yang personal. Jadi ulang tahun 17 tahun anak saya itu selalu saya bikin buku gitu kan. Kemudian ada juga mantan bos saya. Jadi dulu dulu waktu saya fresh apa masuk ke bank, dia hire saya, dia interview saya, kemudian sampai saya masuk ke HR, sampai jadi atasan saya dan sampai jadi setara peersnya saya. Waktu dia pensiun saya bikinin buku juga gitu. Nah kemudian nggak dalam perjalanan itu kayaknya kalau nerbitin gimana gitu kan, nggak sengaja ketemu sama Mbak Ira Miranda ya dari Indescript juga kan, cuman dia banyaknya kan di cover ya, desain cover. Nah itu dulu juga ada kaitannya sama basket di Bandung. Udah gitu ketemu di FB ngobrol-ngobrol gitu kan. Mbak Ira mau belajar nulis dong gimana gitu kan. Akhirnya ketemulah dengan Indescript dan mulailah dengan antologi. Antologi kan cuma 300 sampai 500 kata ya. Jadi Betul. antologi itu kan cerita satu buku yang nulis tuh bisa terbanyak tuh kemarin 90 orang sama Mbak. Ya. 90 orang nulis satu buku gitu kan. Gitu kan. Nah, itu yang membuat saya makin pede menceritakan apa pengalamannya saya gitu kan. Karena bagi saya tuh bukan buat pamer tapi buat pembelajaran sih intinya. Dan bahasanya juga mencoba untuk eh, bukan untuk menggurui gitu kan. Itu sih yang apa perjalanan kenapa berani untuk men-sharingkan apa yang memang menjadi pengalamannya saya. Luar biasa nih Kak. Jadi ternyata kali itu sudah jauh sebelum lahir buku solo, dua buku solo ini sudah mulai menulis ya tadi ya dengan menuliskan cerita teman-temannya. Bisa juga idenya ya direkam dulu. Beneran niat itu ya. Jadi mereka nggak nuliskan langsung tapi lewat pertanyaan gitu ya direkam terus dituliskan ulang. Kasih Luar biasa. pertanyaan, saya kasih beberapa step pertanyaan, dia yang suruh apa cerita gitu. Ya, pasti Itu mereka kan kaget. ngumpulinnya juga nggak gampang gitu kan. Kadang-kadang ada Iya, yang nggak bisa lah gua gitu kan. iya betul. Telepon aja. Di telepon mau ya. Nah, Kemudian itu waktu yang pertama itu dari wawancara dengan teman-teman ditulis jadi buku, itu mereka pas bacanya surprise juga pastikan ya. surprise karena kan ada beberapa kan dia mereka cerita bahasanya kan saya perhalus lah ya. Maksudnya bahasanya saya olah lah gitu kan. Dan itu editornya juga nggak ada editor sendiri. Begitu dicetak juga, aduh ada yang salah. Ya udahlah, udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi waktu itu Kak mengumpulkan terus jilid sendiri, cetak sendiri belum lewat penerbit Kak ya buku pertama itu. Nggak ada. Iya Makanya luar cetak biasa. semua cetak. Cetak Termasuk yang sendiri itu termasuk yang buku-buku waktu anak ulang tahun juga sama Kak ya. sama, nyetak sendiri sama yang bekas bos Berarti saya udah juga. ada berapa buku nih sampai yang sekarang itu kalau yang sendiri-sendiri yang bukan solo itu, yang bukan Kalau antologi. kalau yang apa private lah ya, kasih private ada 4. Kemudian kalau ada satu join sama teman saya juga Oh ada eh, juga. ada HR HR Oh cara ngomongin apa terkait sama HR lah ngomongin kompetensi itu juga ya. dari pengalaman saya Mhm. membuat kamus kompetensi akhirnya dibukukan dan Oh, itu juga approach-nya juga pakai cerita gitu jadi bukan bukan kayak kamus buku biasa. apa
kayak buku buku literatur gitu kan. Jadi Ya, depannya tuh ada narasi cerita gitu kan, biar ya, orang nggak bosen dan apa ya, nggak monoton hanya ngomongin teori ya, HR. ya. Nah kalau antologi itu 11, antologi itu 11, kemudian kalau yang solo ini baru dua, ini yang kedua, yang sama penerbit ya. Gitu. Luar biasa, ternyata sudah banyak yang di balik launching yang sekarang tuh. Jadi resminya yang dengan penerbit 2 buku, tapi di luar itu yang ngolah sendiri, nerbitin sendiri, mungkin bikin cover sendiri juga gitu ya. Itu Nah, ngobrol ya, banyak sendiri tuh banyak juga ya luar biasa. Berarti yang HRD, kalau yang HRD dengan penerbit atau ini Kak sendiri? dengan penerbit. Kalau yang HRD dengan penerbit karena teman saya itu se apa dia punya licensing untuk penerbitan. Luar biasa. Jadi eh, Kak Lili ternyata perjalanannya ada panjang ya Bapak Ibu. Jadi artinya eh, pasti ada proses lah tiap orang untuk nulis ya Kak ya. Sampai dengan hari Betul. ini itu pasti punya perjalanan masing-masing dan intinya jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk memulai dan memang kisah-kisah kehidupan kita ini akan sangat banyak yang bisa digali ya Kak ya. Kemarin kan yang awalnya kan yang solo ini kan perjalanan karir ya, yang dua puluh Iya, tahun itu kan ya Kak ya. itu ada di belakang di Ya, belakang oh, ada. saya. Oh ya betul ada itu. Oh, aku juga baru ngeh kok ada di situ tadi kayak perasaan nggak kelihatan. Ya, itu buku yang pertama di kanan bawah ya tentang perjalanan karirnya. Nah, sekarang tentang apa namanya perjalanan hidup ya, termasuk juga yang kakak dapatkan juga dari orang lain. Dan ini sangat-sangat inspiratif buat kita semua ya, Bapak Ibu, karena ternyata tadi ada banyak kisah yang bisa diangkat dan kalau dalam buku itu istilahnya memoir. Kan ada biografi, ada memoir. Kalau biografi itu berarti kita satu buku versi lengkap tuh dari kecil sampai dengan saat ini. Foto apa mukanya Ya, penting. Mm-mm. ya kalau kakak Bukan Lili punya kan apa nih? memoir berarti ya. Memoir itu artinya kita memotret kepingan-kepingan hidup kita, kita memilih Itu bagian kenapa mana lama? yang mau di Apa tadi? Tadi pagi. gitu kan ya. Ini yang ini belum dicabut dari pagi. Oh, izin ada bocor ya. Bukan kedutan jadi kayak matanya kayak perih ini kayak narik. Apa ya ntar gitu. Luar biasa Kak. Nah, Kak, ada yang paling favorit nggak dari naskah buku yang sekarang nih? Yang paling favorit itu di bab mana? Yang paling sangat berkesan isinya paling favorit deh, antara semuanya. Mungkin boleh di-spill tipis-tipis gitu, Kak. Yang mana ya? Karena ini kan semua bagi saya tuh punya punya cerita sendiri sih. Nah, Jadi punya punya masing-masing itu punya cerita sendiri dan masing-masing itu punya ya apa ya membuat saya bisa tumbuh sih gitu ya, ya. Sebenarnya yang paling ini sih yang paling apa membuat saya juga belajar itu di bab 3 itu belajar mengenal diri sendiri sih. oh ya. Nah, boleh di-spill, Kak, di-spill, Kak. Mungkin satu, dua paragraf awal mungkin, Kak. Oke, jadi apa karakter saya dulu preman banget lah ya, tukang berantem lah, cewek tapi tukang berantem di sekolah gitu kan. Dan kemudian itu yang apa ada kadang-kadang labeling juga kan kalau di basket itu ya pasti kalau ada dia pasti berantem gitu kan. Tapi begitu ditunjuk jadi HR gitu kan, aduh labeling itu mesti hilang ya gitu kan. Kemudian kan dari lulus SMA kan saya udah hidup sendiri ya, jauh dari orang tua gitu kan. Jadi memang saya belajar ya ya belajar dari lingkungan, kemudian juga kadang harus cuek juga, apalagi Jakarta kan tough banget ya gitu kan. Nah itu bagi saya itu belajar mengenal diri sendiri itu suatu hal yang paling penting ya. Nah ini juga karena kenapa saya munculkan ini. Karena waktu saya belajar juga mengenai belajar coaching, salah satunya itu kalau kita punya masalah, kalau kita punya isu dalam diri sendiri, yang mesti kita gali itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu kan. Kan istilahnya kalau nunjuk empat, tiga itu kan ke kita kan, arahnya ke kita. Jadi
Ini bagi saya itu yang paling apa paling basic yang membuat saya tumbuh sih. Jadi kalau di 2 paragraf ya gitu kan. Kita tentu kita tentu kerap mendengar dalam keseharian komentar mengenai diri kita sendiri atau karakter orang lain. Membicarakan karakter orang sekitar tentu menjadi bumbu obrolan seharian yang menarik, baik itu di lingkungan kerja maupun di rumah, bahkan di komunitas atau di pertemuan. Karakter pribadi menjadi hal yang selalu menarik untuk dibahas di banyak kalangan. Kalimat seperti misalnya dasar kelas kepala atau saya menyerah dengan dia, gak mau mendapat masukan dari orang lain, kekeh orangnya gitu. Tidak jarang kita dapati dari sekitar. Kerap juga kalimat sejenis itu diungkapkan dengan syarat emosi yang kental. Kalimat demikian ini tidak mengenal kelompok usia. Artinya, mengenali karakter orang lain dapat dilakukan sejak usia belia. Itu apa pembukanya ya saya untuk belajar mengenal diri sendiri. Jadi di situ agak sedikit ada teori, tapi karena memangnya saya juga harus punya dasarnya gitu kan, dan juga saya mengutip dari beberapa, ada juga mengutip dari buku, karena saya juga untuk bisa memperkaya cara nulis saya untuk bisa lebih baik, harus baca buku orang lain gitu kan. Jadi saya bisa belajar juga. Dan ini ada satu buku yang saya baca, The Mountain is You. Ini yang rencananya September minggu ketiga ini saya mau ketemu sama beliau, tatap muka langsung saya bawa bukunya juga, gitu kan. Jadi dia ngomongin transformasi diri dengan mempelajari diri sendiri, eh, dibilangnya istilahnya layaknya seperti pendakian gunung yang terjal. Sangat teramat tinggi, sepertinya sulit sekali untuk didaki, gitu kan. Nah itu yang apa yang cerita yang ke belakangnya sih apa ada juga tips-tips, kemudian juga eh, ada juga pengalaman yang saya sharing bagaimana cara mengenal diri gitu. Keren banget ya. Sebenarnya message-nya di sini kalau mau mengenal diri lebih 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 jauh ya saya kasih sesi. Wah, wah mau dong ya, mau ini. Malah jadi pengen ngundang lagi nih untuk apa, topik mengenal diri lebih dalam ya. Karena seringkali ya Kak kita mengenal diri ini tadi Kakak bilang cara Kakak untuk bertumbuh ya jadinya gitu kan dengan karena tadi kita lebih sering menilai orang lain ya tadi ya membicarakan karakter-karakter orang lain kan gitu ya ngobrol ngerumpi mungkin ya si ini gini si ini gitu. Tapi kadang-kadang yang suka terlupa itu dengan diri sendiri ya Kak ya. Ya, Yang tadi kan katanya seperti apa mendaki gunung yang terjal ya. ya kurang yang tinggi. Iya, dengan diri sendiri itu challenge semangat berarti ya, karena kita harus jujur ya Kak ya, harus apa namanya menerima gitu ya dan mungkin tadi juga kita ada fase-fase di mana ketika sulit pun kita juga harus bisa menemani diri kita ya ketika melewati masa-masa sulit. Mungkin begitu ya Kak ya kurang lebih ya. Betul, betul. Wah keren-keren. Dan bagi Kakak sendiri nih, dari tadi mungkin karena Kakak membahas tentang mengenal diri, itu urgensinya bagaimana Kak dengan Kakak menghadapi hidup, berkarir, ya berkeluarga. Dari poin itu, tahun berapa Kakak mulai mencoba untuk lebih dalam mengenal diri dan itu dampaknya seperti apa ke kehidupan sehingga mungkin bisa ditangkap Hmm. oleh apa yang menyimak nanti gitu dan yang hari ini hadir. Oke, sebenarnya proses belajar itu kan terus sampai sekarang pun masih terus gitu kan. Karena apa tuntutan dan lain-lain kan berkembang juga gitu. Jadi bagi saya tuh pertama kali saya belajar karena waktu saya jadi HR itu benar-benar intinya saya ngupas diri juga ya. Kemudian pada tahun 2019 itu sebenarnya 2019 2020 kan itu COVID ya kalau nggak salah ya. Itu tuh sebenarnya momentum saya bertransformasi ya. Dimana sebenarnya agak sedikit cerita juga. Dimana pada saat itu saya tuh sebenarnya dihantam gitu kan, dihantam dalam kehidupan gitu. Jadi dihantam dalam kehidupan, kemudian apa saya harus jadi apa single parent gitu kan.
Dan itu sebenarnya dari apa ya? Kalau saya melihatnya dari apa yang saya alamin gitu kan, saya belajar lebih banyak. Jadi ngambilnya dari sisi positifnya, apa yang bisa saya perbaiki, saya refleksi, dan itu benar-benar transformasi sih. Tapi bagi saya, apalagi kan 2023 saya masuk juga ke satu perusahaan di masa menjelang pensiun saya, dan perusahaan itu juga sangat berbeda sekali dari sisi culture, nggak ada yang kenal juga gitu kan. Itu tuh benar-benar untuk apa, berinteraksi sama sama anak buah ataupun sama di dalamnya juga sebenarnya proses belajar juga untuk bisa saya mengenal diri saya lebih dalam, dan mencoba untuk apa, bertransisi untuk menyesuaikan dengan situasi gitu kan. Itu yang bagi saya itu apa, proses ya, dan nggak pernah, bagi saya itu nggak pernah berhenti sih, belajar untuk mengenali diri sendiri gitu. Ini sebenarnya nyambung dengan bonus kita ya Kak ya. Ini Kalitanya sudah hadir belum ya? Belum kayaknya ya. Jadi, iya belum ya. Jadi kakak tadi sampaikan dari mengenal diri 2019 terutama ya. Itu akhirnya mungkin kakak juga banyak merefleksi, kemudian bertransformasi di situ kak ya. Dan akhirnya juga tadi 2023 mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Artinya semakin kita mencoba mengenali diri dengan merefleksi, itu mungkin banyak hal yang baru yang kita temukan ya selama ini mungkin yang kurang didengarkan Kak ya. Karena kita Ya, sibuk dengan pekerjaan, dengan keluarga, dan yang lainnya kita kurang mendengarkan diri sendiri gitu kan. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, dari transformasi dan mengenal diri, biasanya kita juga menemukan hal-hal mungkin yang tadi apa namanya? hmm, Mungkin baru kita sadari keberadaannya dari diri kita dan akhirnya tadi kita perbaiki ya karena kan kita memperbaiki diri itu sepanjang hidup ya Kak ya. Dan ya. kabar baiknya ini untuk Bapak Ibu yang mau memesan bukunya malam ini nih di kegiatan launching ya Kak ya. Kalau mau memesan untuk dimiliki sendiri, kalau tadi kan untuk dibagikan ya Kak ya yang tadi untuk orang lain. Untuk dimiliki sendiri, di kita ada kegiatan belajar menulis ya Kak ya nanti dengan editor Kak Rita. Nah, itu sifatnya memoir. Jadi memoir itu adalah nanti Bapak Ibu yang mencoba untuk menulis itu bisa dengan mulai dengan kisah-kisah kehidupan sendiri seperti yang dituliskan oleh Kak Lili di dua bukunya ini gitu kan dan sangat menarik sekali karena nanti ada bonusnya dari Kalita itu bukunya juga memoir juga refleksi beliau juga dengan kondisi beliau yang diantaranya ADHD gitu ya dan itu apa namanya pasti kita akan bisa banyak belajar lah dari seorang ADHD yang merangkap jadi editor kan nggak gampang ya ADHD terus editor gitu ya. Dan ini Kalili juga isi nih yang tadi kata Kalili katanya saya tertarik juga nih kalau mau mengenali diri bagaimana kata tadi katanya hubungi saya atau gimana tuh? Hubungi saya, udah tahu mereka. Oh udah tahu. Ada Jadi juga yang udah pernah juga. oh jadi nanti apa Kak? Pakai tools atau pakai apa? Malah saya jadi tertarik juga nih untuk Nah, ini lagi. biasanya pakai tools sama ada coaching lah ya namanya. Oh, coaching juga, Kak. Oh, iya, 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 iya. Jadi lewat coaching itu kita nanti diajak untuk apa namanya mengenali diri lebih dalam ya, Kak ya. Nah, Oh, ya. luar biasa, luar biasa. Ya, ternyata setiap peristiwa dalam hidup kan itu akan memberikan sesuatu ya pada diri kita ya. Jadi Betul. seperti momentum mungkin Kak ya 2019 itu bisa dikatakan momentum ya. Momentum untuk apa namanya mulai melihat ke dalam diri, mengenali mungkin suara-suara yang tidak didengar, diabaikan ya Kak ya. Dan tadi Ya. katanya dari preman jadi gimana Kak itu berubahnya? Gaya-gaya Berusaha premannya untuk gimana sekarang? apa? Berusaha untuk menahan diri lah ya. Kalau mungkin zamannya dulu, mungkin saya bisa ikut demo lah ya kemarin. Ya mau ya dulu ya. Nah itu mulai menahan dirinya di tahun 2019 itu Kak atau gimana? Masih sebenarnya dari perjalanan lah ya, perjalanan udah mulai kerja, udah mulai apa, punya anak juga. Itu kan terus kita kan tumbuh ya, dan apalagi udah punya anak buah, mesti jadi role model. Nah itu juga proses sih ke arah situ. Udah gitu ya, udah usia juga kan gitu kan, Iya. mau gitu terus gitu kan. Ah, luar biasa nih wah.
Kayaknya nih kita bisa lebih dalam lagi lewat tanya jawab ya Kak ya. Silakan yang mau Ya, silakan bertanya silakan yang mau dipersilakan ya nih. bertanya Menarik jawab. sekali Kak. Boleh spill-spill judul-judul babnya mungkin Kak ya. Oh, oke. Jadi saya tuh ada yang apa cerita mengenai bahwa belajar itu nggak ada batasan. Kemudian tuh saya juga bercerita sebenarnya kita bisa belajar dari siapa sih gitu kan. Nah, yang tadi kemudian mengenal diri sendiri, kemudian belajar juga dari kegagalan karena saya juga nggak luput dari kegagalan. Kemudian juga ngomongin belajar bagaimana untuk konsisten dan lebih gigih dalam hidup. Kemudian juga sebenarnya belajar juga untuk menggali diri sendiri ya, hidden gem lah ya. Diri sendiri itu apa. Kemudian juga karena saya berkecimpung di olahraga, saya juga belajar mengembangkan diri dari basket gitu kan. Basket itu bukan sekedar olahraga, tapi basket itu uh, ada beberapa yang saya pakai juga di dalam kehidupan dan bekerja gitu kan. Kemudian juga belajar nularin perilaku positif, kemudian juga belajar untuk apa ya, belajar dari orang lain yang memiliki memberikan sesuatu di luar ekspektasi kita lah, kayak beyond expectation. Kemudian juga karena saya juga suka traveling, jadi saya juga setiap traveling tuh pasti saya dapat cerita dan cerita itu biasa saya tulis. Itu jadi di handphone saya suka ada banyak sih Ya, cerita itu bisa jadi cerita buku lagi pendek. loh Kak. Udah ada banyak. Kemudian kemudian juga mindset untuk karena saya juga baca buku gitu kan, ada baca buku judulnya tapi lupa inget doang covernya tapi intinya ngomongin gelas setengah kosong gitu. Jadi di mana gimana caranya kita bisa terus tumbuh mindsetnya kita tuh untuk seperti gelasnya setengah kosong karena gelas setengah itu kan bisa bilang gelas setengah penuh. Oh, ini gelas setengah penuh, tapi kalau gelas setengah kosong rasanya masih muat buat diisi lagi gitu. Nah, kemudian juga ngomongin belajar kepemimpinan, tapi untuk diri sendiri. Jadi kepemimpinan itu kalau Anda mau memimpin, pimpinlah dulu diri sendiri gitu kan. Karena itu adalah yang paling basic. Kemudian juga mencoba untuk belajar berdiri di sepatu orang lain. Kemudian juga belajar untuk dapetin eh, kebahagiaan sendiri gitu. Karena kebahagiaan tuh nggak bisa diatur orang. Kebahagiaan tuh kita bisa create sendiri. Kemudian juga belajar dari networking ya, ketemu sama orang. Ketemu sama orang tuh kita belajar sesuatu gitu kan. Saya sama Mbak Umi juga saya belajar sesuatu. Dengan anak teman-teman yang ada di sini juga saya belajar sesuatu juga gitu. Kemudian belajar melakukan yang hal simple ya, yang hal kecil, yang apa sih gitu kan. Tapi itu sebenarnya kan meaningful gitu. Kemudian juga belajar untuk mewariskan dalam kehidupan itu apa sih gitu kan. Dan kemudian belajar juga setiap proses ini kita pasti harus tahu kapan mesti jeda gitu kan. Kemudian juga nah ini juga ada respon salah satu yang dari apa dari eh, yang saya kirim gitu kan. Karena ada ceritanya di dalam sini. Ini bagi kena buat dia gitu kan. Mengelola gap generasi. Belajar lintas generasi gitu kan. Kemudian yang terakhir tuh belajar mengucapkan kata apresiasi. Itu yang Asli, yang paket apa lengkap ya? itu. 21 loh. 21 tuh ya. Mudah-mudahan ada yang itu. Nah, itu banyak Kurang-kurang. tuh Bapak Ibu teman-teman yang bisa ditanyakan ke Khalil ini terkait dengan tadi judul-judulnya ya. Mungkin minta di spill-spill atau kesan-kesannya atau silakan boleh dibuka sesi tanya jawab Bapak Ibu, rekan-rekan. Wah, luar biasa ini 20 ini. Oh, ada yang raise Bu hand. Anis, Oh, ini Bu nih. Anis. Bu Anis ya. Silakan. Padahal tadi maksudnya nunggu yang lain. Oh, Reni udah. Reni dulu, Reni dulu, Reni dulu. Aku ngalah boleh ya? Reni Oh, dulu boleh aja. dong Bu Anis. Oke, thank you Nani. Selamat malam Bu Lili, Selamat Bu malam Bu Alan. Reni. Excited bisa ikut join di sesi hari ini. Ya, izin bertanya sedikit Bu Lili.
ini sebenarnya pengalaman pribadi juga yang mau ditanyakan gitu ya. Gimana kalau ternyata terdapat benturan antara proses kegagalan dalam hidup gitu ya, dengan juga tadi Bu Lili sempat bicara terkait gimana sih cara kita belajar untuk bukan ya, ada benturan nih. Kita belajar dari proses kegagalan dan belajar untuk Oke, saya jawab ya. Intinya kan belajar gimana caranya belajar dari proses kegagalan ya. Sebenarnya kan hidup ini kan pilihan gitu kan. Kita mau terlena dengan apa yang kegagalan yang kita lakukan atau kita mau move on gitu kan. Itu aja sih pilihannya. Kalau saya sih, kalau misalkan saya merasa apa yang udah lewat itu nggak bisa kita apa-apain. Mau pakai time travel juga nggak akan bisa gitu kan ngerubah. Ya nggak ada ya time travelnya juga gitu kan. Untuk balik lagi ke masa lalu. Lo udah kejadian gitu. Yang kita lakukan gimana kita planning kita yang memang mungkin planningnya udah sangat sempurna tapi gagal karena benturan ini, ya udah kita move on gitu kan. Kita move on, planningnya apa? Planningnya apa ke depannya? Kita memang mau terus di situ, memperbaiki, atau kita memang mau cari cara yang berbeda gitu. Itu sih sebenarnya pilihan sih, kalau bagi saya ya. Dan itu terjadi sih bagi saya. Jadi saya berhenti jadi atlet pun itu salah satu pilihan saya pada saat saya gagal dan saya bilang gue mau jadi atlet terus atau mau berkarir gitu. Dan itu nggak gampang kalau udah jadi atlet nasional suruh berhenti itu nggak gampang. Dan itu per apa ya perang batin. Nah, di sini juga ada teman saya legend juga nih basket eh, Lisa Yulisa. Nah, ini salah satu buku yang mau saya tulis juga. Oh, dan rencana juga ya. Ya, Iya. oh, ada legend di basket juga nih, Bu Lisa. Ya. Selamat malam, Halo. salam kenal ya. Ya, salam Mau kenal. dengerin ini nih, sahabat lama saya, apa sih yang dia mau omongin di sini? Soalnya ini kan dunianya beda ya. Dulu kita dunianya basket. Iya, Sekarang saya dengerin dia tadi seru juga seru pengalaman ya. hidupnya. Tadi Seru, udah seru. udah dibocorin kan isi-isi bukunya. Saya udah dapat buku beberapa Udah, dari udah. dia. Apalagi yang pertama yang bikin itu bagus banget sih. Tentang Keren si ya. basket, manajer basketnya. Bagus lah, saya lagi minta bikinin malah. Biografinya saya sama dia. Oh, luar biasa. Proyek berikutnya Mbak Umi. Project. Keren nih kali ini ya. Sudah buku sendiri, sekarang buku orang ya. Luar biasa, ini sangat inspiratif. Di samping kesibukannya luar biasa, masih terus menyempatkan waktu untuk berkarya ya dan menginspirasi yang lainnya. Ya, jadi terima Saya kasih. tertarik sama Bu Lili itu dari transformasinya dia gitu. Iya, tadi Dari ya dia ceritanya, main aku juga jadi basket menjadi penasaran. iya itu banget. Itu orang nggak jarang orang bisa kayak gitu. Biasanya udah kayak saya kecemplung di basket ya basket terus sampai tua gitu loh. Kalau dia bisa punya apa ya, punya jalan lain gitu loh. Bagus bagus. Good luck ya, Thank you, Lisa. Tijo. Good luck ya. Mbak Reni mudah-mudahan kejawab ya pertanyaannya. terima kasih. Ya, Mbak kalau Anis, Bu Anis. dikaitkan dengan tadi yang disampaikan kali, itu larinya ke mindset mungkin Kak ya. Bagaimana Ya. kita memandang kegagalan itu, apakah kita mau terpuruk atau kita memandang itu sebagai sebuah pembelajaran dan justru kita bisa banyak bertumbuh dari situ ya, dari kegagalan itu ya. Kalau kita mulai melihat dari sudut yang positif. Katakanlah memang itu sudah terjadi. Nah, tinggal kita melihat apa yang bisa kita ambil dari situ gitu Kak ya. Dari kegagalan itu apakah kita bisa banyak belajar dan bertumbuh atau mungkin tadi kita terus-menerus menyesali itu kan eh, dengan apa kegagalan yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih nih Kak. Pasti tambah banyak yang penasaran nih kan soalnya ada bab tentang kegagalan tadi bukunya kan.
Ya, ini ada dari satu lagi nih, dari Anggara Yudhistira, silakan. Bu Anis dulu tadi, Ah, Bu. iya ya, Bu Anies sebelah sana ya tadi ya, maaf, maaf, maaf. Nggak apa-apa Bu Lili, Bu. Apa saya persilahkan teman-teman dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya belakangan. Silakan, silakan. Anggara Yudhistira. Silakan. Silakan. Ya. Baik, malam teman-teman, salam kenal Bu Nah, Lili. Ya, pertanyaan saya kalau mengenai hidup gitu ya, terkadang saya suka ngerasa gini, kita bangun tidur sebenarnya, gue hidup untuk apa ya maksudnya? Ini gue hidup, bangun tidur, kerja, jalan, pulang, istirahat, main bersama keluarga, bla 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 gitu ya. Ini sebenarnya gue hidup dalam tanda kutip hidup yang sebenarnya atau sekedar ngejalanin rutinitas aja gitu ya. Itu sih. Jadi saya untuk menemukan suatu hidup yang berarti atau ya tadi ya saya jalanin hidup hanya ngikutin arus dan rutinitas aja atau bagaimana gitu. Itu sih Bu Lili Oke, untuk memaknai arti hidup maknai itu arti. gitu ya. Ya. nah ya. Oke. Ya sebenarnya di kemarin tuh saya sempat juga diundang buat sharing, nulis juga gitu kan. Sebenarnya saya bilang di situ tujuan kita itu, jadi kalau di kantor juga saya memfasilitasi untuk menemukan my purpose of life gitu kan. Untuk menselaraskan dengan purpose-nya uh, perusahaan gitu kan. Jadi intinya sebenarnya kalau kayak saya selalu bilang purpose-nya saya kerja apa sih gitu kan. Awalnya tuh dulu gitu kan, karena berevolusi kan. Dulu gitu kan, dulu tuh kan ya ujungnya cari duit buat keluarga gitu kan, karena keluarga saya bukan keluarga yang berada dan saya putus sekolah pun karena memangnya ekonomi tidak mumpuni. Kenapa saya loncat juga ke Jakarta? Ya memang saya cari duit gitu kan. Cari duit itu buat benar-benar buat keluarga gitu kan. Tapi berkembangnya waktu bahwa kita melihat bahwa oke, keluarga sudah mulai tenang baik-baik saja. Saya ngeliat hidup ini kerja ini buat apa gitu kan. Ya berkembang gitu kan. Udah mulai egois buat diri sendiri gitu kan. Diri saya mau berkembang, diri saya mau berkarir gitu kan. Itu masih zaman muda dulu gitu kan. Makanya saya kejar apa yang memang bisa saya kejar dengan cara ya gimana saya belajar dan gimana saya bisa uh, punya arti di perusahaan gitu kan. Dan sebenarnya kan balik lagi ke saya gitu kan. Dan balik lagi menjadi tumbuh di karirnya saya. Nah setelah itu bicara udah ngomongin berkembang bahwa karir sudah dapet, kemudian juga apalagi yang dicari gitu kan. Nah sebenarnya nulis itu adalah salah satu my purpose of life ya saya selain tadi bilang eh, manusia mati harus meninggalkan nama tapi lalu meninggalkan karya gitu. Nah saya merasa saya bisa kasih apa buat orang lain. Jadi impact-nya saya udah mulai keluar gitu kan. Ya keluarga yang memang udah di okein. Saya sendiri juga udah apa udah purpose-nya udah udah oke lah gitu kan. Ya, jadi saya ke kantor itu kayak kenapa saya bisa di menjelang pensiun itu saya masih bisa mau istilahnya kan udah tinggal tenang ya masuk ke perusahaan yang mau merja mau akuisisi dan itu nggak pasti nggak tenang tenang nggak baik-baik aja gitu kan prosesnya jungkir balik gitu kan karena saya merasa apa yang saya punya keahlian saya apa yang saya punya pengalaman saya apa yang saya punya saya harus sharing sama orang lain saya harus bisa punya impact buat orang lain salah satunya ya siapa tahu begitu saya masuk ke situ saya bisa berkontribusi dan saya bisa pakai yang namanya experience-nya saya termasuk di menulis itu yang tadi menulis apa dari buku HR itu saya melihat bahwa kalau bank namanya training gampang banget orang udah ada budgetnya kok dulu 5% sekarang 3,5% dari biaya tenaga kerja mesti dialokasiin buat trainingnya saya tuh sertifikat tuh segini gitu kan di folder tuh kan. Tapi saya melihat kalau di perusahaan-perusahaan yang bukan banking, biasanya training itu kalau yang saya tahu dari teman-teman gitu, training itu adalah yang kesekian.
kalau misalkan terjadi efisiensi juga cost training itu yang pertama kali dipangkas gitu. Nah, saya berpikir kalau misalkan pengalaman saya bisa berbagi di dalam buku, kenapa enggak? Dan itu bisa dibeli lah sama mereka. Nah, itu akhirnya saya berangkat kerja tuh saya tahu berangkat kerja, saya bukan hanya sekedar kerja, tapi kerja itu bisa buat apa? Bisa buat jadi insight buat orang lain. Atau bisa membuat orang belajar dari saya. Itu sih kalau buat saya mudah-mudahan kejawab. Ya, baik, terima kasih Bu Lili. Ya, kita cari sama-sama aja Anggara. Your Iya, purpose Bu. of life-nya apa? Iya. Berarti hidup akan berjalan ketika kita sudah memaknai suatu hidup itu sendiri ya, Bu ya. Endingnya kan kita kan mencari kan ya. Iya, yang tahu diri kita sendiri. Ya, oke. Agree, Bu. Terima kasih Bu Lili. Ya, sama-sama. Luar biasa ya. Jadi di masa-masa yang harusnya sudah mulai rest gitu ya, pensiun, ini masuk ke perusahaan yang benar-benar butuh apa namanya energi ekstra ya, karena perusahaannya juga tadi disampaikan juga tidak kondisi stabil, tapi memang tadi dengan niatan untuk supaya memberikan insight ya dengan pengalaman-pengalaman yang banyak di perusahaan yang luar biasa ya Kak. Jadi pasti lebih ringan ya dengan niat itu Ya, kan menguatkan diri kita karena kita tadi ada misi ya, memberikan makna dengan kehadiran kita di situ, memberikan insight kepada orang lain. Keren sih Kak ini, jadi inspirasi juga kan. Kadang-kadang tuh aku kemarin baca di thread ya, usia 50 plus plus katanya. Aku bangun tidur badan ringsek katanya gitu ya. Terus anakku udah pada gede-gede gitu kan. Aku ngerasa sendiri. Gimana yang lain? Gitu. Yang lainnya ngomong gini, nggak gitu juga kali Mas gitu ya. Masih banyak yang bisa dilakukan kok gitu. Itu berarti saatnya kamu, soalnya cowok kan. Itu saatnya kamu udah mulai ngeliat diri kamu sendiri, kebutuhan kamu apa yang mau kamu berikan dalam hidup kamu, katanya. Olahraga deh katanya. Makanya kali ini mungkin salah satunya yang bikin strong juga ya tadi kan dari basket itu bisa dibawa ke kehidupan ya. Dari olahraga itu juga tuh keren banget ya. Karena memang kan yang seperti saya tahu kan olahraga bikin kita sportif ya. Sportivitas itu, kedisiplinan itu, ketangguhan itu memang akan terbawa kan kepada kehidupan itu. Itu juga keren banget nih dengan basketnya ya. Tadi ada pemain basket juga kan di sini ya. Kak Lisa nih, pemain basket. Ya nih, makasih nih Kak. Mungkin mudah-mudahan tadi Kak Anggara juga sudah cukup jelas ya dan bisa belajar lagi nanti dengan Kak Lili. Selanjutnya silakan. Di sini ada Mbak Zubaidah ya, Kak Zubaidah silakan. Sebelum tadi Kak siapa tadi yang angkat tangan duluan belum dipanggil. Ya, halo, selamat malam, Bu Eh, Lili. Ya, terima kasih sudah diperkenankan join nih di link untuk mengetahui buku buku mengenai hidup belajar dan memberikan arti. Nah, tadi saya ada yang menarik itu mengenali diri sendiri gitu ya. Kadang kita itu sulit gitu mengenali diri kita tuh seperti apa, seperti itu ya. Saya beruntung karena di perusahaan saya itu ada penilaian tahunan gitu ya dari seluruh rekan kerja gitu ya. Jadi kita bisa lihat oh kita tuh kurangnya di sini, kita tuh lebihnya di sini. Tapi kadang kita ada merasa ada bukan loh ini maksudnya seperti ini gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengenali diri kita sendiri tuh seperti apa gitu supaya kita ke depannya bisa apa namanya memperbaiki diri gitu ya untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Kemudian selanjutnya mungkin ke step selanjutnya ketika kita tahu mengenai diri kita sendiri kan lanjut ke bab berikutnya tuh mengenai kebahagiaan yang kita cari gitu maksudnya yang sesuai mungkin tadi nyambung ya sama Mas Angga gitu ya purpose-nya gitu. Eh, Tujuannya kan pasti pengen bahagia untuk diri kita. Nah, itu juga bagaimana cara kita tahu oh ini loh yang kita tuju dan ini yang bisa membuat diri kita sendiri bahagia dan otomatis kan nanti biasanya kalau kebahagiaan kan nular ya ke orang lain gitu kan auranya nular positif ke orang lain juga menjadi bahagia.
Itu aja yang ingin saya pahami gitu. Nanti mungkin kalau diperkenankan boleh ikut tadi yang sesi apa tadi Bu Lili ingin kasih tahu gitu ya. Saya berkenan tuh berminat untuk Pengembangan ikut diri, sesi tersebut. Eh, eh, pengembangan diri ya. gitu. Mm-mm. Iya itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, Jubaida sebenarnya di buku yang tadi saya spill tadi itu ada sedikit tips lah cara untuk mengenal diri sendiri. Memang biasanya orang ada metodenya lah ya. Dan saya juga sebenarnya belajar mengenal diri sendiri itu salah satunya ya belajar beberapa tools psikologi kan saya backgroundnya bukan psikologi gitu. Nah, itu yang saya pelajari dan kemudian berkembangnya saya makin cemplung di HR sebenarnya itu belajar juga dan sebenarnya yang paling utama sebenarnya diri kita mau apa ya cukup punya cukup cukup gentle untuk mengakui gitu kan karena enggak gua enggak gitu gitu kan karena biasanya kalau apalagi dapat masukan dari orang gitu kan atau misalkan ya gua kan orangnya begitu gitu kan ya kalau udah kata itu keluar memang agak sulit gitu kan jadi mungkin apa Jubaida bisa nanti baca di buku saya di bab 3 itu very simple untuk bisa eh, apa tip and trick untuk bisa tahu mengenal diri sendiri dan juga apa di sharing apa menemukan kebahagiaan untuk diri sendiri itu juga mudah-mudahan menjadi inspirasi bagaimana untuk kita mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang makan gorengan juga bahagia loh. Iya benar Bu. Ya terima kasih Bu. Jadi intinya Sehat. kita harus nerima itu ya Bu. Intinya kita terima dulu tanpa ada ini ya Bu apa defensif atau apa gitu ya supaya kita bisa tahu oh inilah diri kita gitu. Makasih Bu. Sama-sama. Iya, keren banget ya Kak. Jadi mengenali diri, kemudian menuju bahagia, dan memang challenge-nya ketika pakai tools gitu kan, orang ngasih masukan tuh pas lihat hasilnya, enggak kok, gue nggak kayak gini gitu ya. Aku juga ngalamin, enggak kok, tapi kan itu expert yang ngasih ya. Jadi akhirnya menyelami diri, oh ya ada sisi-sisi aku yang aku baru kenal juga ya gitu kan. Dan memang tadi kalau kitanya terbuka dengan mengenal diri kita sendiri itu, akhirnya kita akan bisa bertumbuh ya, bertumbuh menjadi versi yang lebih baik lagi dan bisa menginspirasi seperti Kak Lili hari ini luar biasa Kak. Keren keren. Ya, ada satu lagi, dua lagi ya. Siapa dulu nih Kak nih? Boleh pilih. Tadi ada siapa yang tadi nggak udah Bagus saya dulu. tapi nggak jadi. Bagus dulu. Boleh, aku dulu padahal aku ada 3 loh nih pertanyaannya, tapi Oh, nggak enggak apa-apa. nanti kebanyakan satu aja yang 2 nanti aku Japri. nyogok Japri. Bu Lili aja kopi yuk supaya aku bisa nanya yang 2 lagi, satu aja deh, satu aja Bu Lili. Tadi kan Bu Lili sempat berbagi gitu ya bahwa ketika Bu Lili mendapatkan eh, opening gate untuk bertanggung jawab menjadi HR, Bu Lili itu masih dalam posisi penyandang label rebel gitu ya, rebellious, pemberontak. Tadi apa istilahnya Bu Lili? Tukang berantem gitu kan. Jadi itu gitu kan label itu masih disandang gitu ya oleh seorang Lili Johan gitu entah sekian tahun yang lalu gitu ya, Bu Lili. Kemudian jadinya pertanyaannya buat saya adalah Bu Lili waktu itu sempet nggak kepo nggak sih, ngerumpi nggak sih sama sama sang sang employer, sang company ini? Kan gue pemberontak ya, tukang berantem. Kenapa? Apa sih yang kalian lihat di saya sehingga gitu kan saya dipercayakan tanggung jawab sebagai HR kan gak nyambung ya, gitu kan label label tukang berantem gitu ya sama sama tanggung jawab sebagai HR satu company. Jadi pingin sih Bu Lili kalaupun waktu itu nggak sempat sampai ngerumpi gitu sama mereka gitu ya. Bu Lili kira-kira menurut Bu Lili apa sih waktu itu yang mereka lihat di Bu Lili? Kenapa? Karena kami lalu pengen tahu nih, kami kan sekarang punya pandangan sendiri mengenai seorang Lily Johan. Ingin tahu aja over that period of time gitu kan ya, what life has taught you as a person, sehingga yang dilihat orang pada waktu itu sekian tahun yang lalu dari diri seorang Lily Johan itu dengan kami melihat seorang Lily Johan itu bedanya apa
Dan itu akan kami simpulkan, oh gitu kan ya, hal-hal yang dibagikan seorang Lily Johan dalam bukunya itu sudah mentransformasi seorang Lily Johan dari versi Lily Johan sekian tahun yang lalu yang masih pakai label tukang berantem dengan yang sekarang kami lihat seorang Lily Johan itu satu, padahal banyak yang lain nanti ya. Yang itu aja dulu, Bu Lili. Sebenarnya pernah tanya sih Bu Anis sama yang mindahin saya. Sebenarnya yang ngasih apa yang ada di cerita salah satu di buku ini juga. Pak, lu ngapain sih Pak? Gua taruh di HR gitu kan. Lu tahu kan modelnya gua kayak apa gitu. Itu udah bahasa, itu benar-benar bahasanya saya yang langsung ngomong sama atasan saya kayak gitu gitu kan. Eh, karena dia juga pakai gua lu kalau ngomong gitu. Nah, ternyata dia itu punya melihat sisi yang lain gitu kan dari sisi rebellionnya saya gitu kan. Karena waktu lalu tuh mau juga transformasi organisasi, kemudian pada saat transformasi organisasi itu dia butuh bisnis partner. Dia butuh bisnis partner, butuh untuk ngedobrak, merubah mindset bahwa kerja tuh nggak bisa begini sebagai HR gitu kan. Dan lagi itu pas kita punya planning itu mau buka cabang tuh lebih dari 100 dalam 1 tahun. Nah, diharapkan tuh approach yang dilakukan oleh saya di HR itu bisa berbeda dari yang hanya sebagai administrator gitu kan. Dan dia melihat bahwa saya bisa ngedobrak dan saya bisa istilahnya punya tangan besi untuk bilang A, B, C, D, nggak pakai lagi tawar-tawaran, lu nggak bisa lu keluar gitu kan. Istilahnya kalau ngomong kasarnya kayak gitu. Itu yang saya dapat sih dari dia. Tapi dengan kepercayaan itu sebenarnya saya melihat bahwa aduh, mulai ya gitu kan nggak bisa apa berinteraksi dengan orang itu nggak bisa ngomongnya eh, apa ngegas terus gitu kan walaupun masih ngegas gitu kan sampai sekarang juga masih ada lah gas-gasannya gitu tapi mencoba untuk terus terus meredam gitu kan meredam bahwa eh, dan kalau saya kan ngomong A ya A B ya B gitu kan nggak ada ini to the point gitu dan itu malah itu sesuatu hal yang diterima dan kemudian di sini ada yang hadir di sini adalah ada anak bekas anak buah saya juga ada juga apa partner saya waktu transformasi organisasi ya jadi benar-benar saya menjadi partner HR yang bukan orang yang disuruh-suruh tapi saya yang nyuruh mau untuk mengembangkan SDM tuh kayak apa ya walaupun caranya udah mulai berganti lebih profesional karena saya juga belajar gitu kan jadi kalau dulu tuh belajar belum ada e-learning lah ya dulu distance learningnya tuh saya belajar di agak spill sedikit merek di PPM karena itu kan institusi yang paling tua lah belajar manajemen jadi saya belajar di situ kemudian distance learning namanya gitu kan distance learningnya dikirimin materi kemudian saya tes kirim balik yaitu integritinya saya lah dianggap lulus atau enggak gitu kan nah itu proses sih untuk bisa ke arah situ dan kemudian begitu saya kebetulan kan saya orangnya orang development gitu kan orang yang apa bikin produk bikin sesuatu dan itu ternyata begitu berhasil dan begitu orang meresponnya bagus saya berpikir balik gitu kan oh ternyata caranya saya seperti ini tuh lebih diterima ya sama orang gitu kan walaupun galaknya tetap ada gitu kan galaknya tetap ada tapi menempatkan diri eh, kapan saya mempergunakan itu gitu jadi kalau misalkan mau ketemu sama Rewan Rebel ya udah saya tantangin juga gitu kan gitu itu yang apa pengalamannya saya jadi proses sih Bu Anies nggak dan cukup panjang dan saya paling selalu open sama masukan termasuk juga sama anak buah jadi saya selalu minta uh, kasih saya feedback apa yang nggak nyaman buat kamu untuk bisa saya perbaiki dan itu selalu saya lakukan sih setiap tahun
Mudah-mudahan terjawab Bu Anis. Mudah-mudahan terjawab luar biasa ya. Bertransformasi ya, menyesuaikan dengan amanat baru jadi HRD ya. Dan di situ mungkin jadi mulai mulai pakai tools juga ya, karena kan digunakan juga untuk mengenal Ya. karyawan juga ya, selain mengenal diri tadi ya. Saya Lebih. juga belajar sama anak buah saya. Di sini ada Oh anak buah gitu. saya. Iya, iya. Belajar sama anak buah saya. Ya, luar bisa. Kali ini katanya dari Kalitananya, apa itu GASI katanya? Singkatan dari apa? Ini banyak gasi-gasi. PT, PT Guna Elektronik. Apa silakan? Gunatronika Tama Cipta, Ibu. Oh ya ya, nama Iya, perusahaan ya. nama perusahaan kita singkat GASI Oh, gitu. GASI perusahaan. Banyak di belakang. Ada editor, Kak editor udah gabung nih. Nanti kita apa simak pendapat editor ya perjalanannya selama mengedit naskah Kak Lili yang luar biasa ini. Dan masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Sih. Mbak Susianti mungkin ya. Ya, selamat Kan. malam. Malam. Malam, Bu Lili. Thank you untuk sesinya. Saya ada satu pertanyaan sih. Mungkin tadi Bu Lili kan sebenarnya udah mention gitu kan ya. Jadi kan ada sebenarnya banyak orang tuh akan ada di titik kayak apa ya, persimpangan hidup lah ya Bu Lili ya. Dia bingung harus berganti, apalagi kalau misalnya karir, kita bicara karir kayak Bu Lili misalnya dari atlet terus pindah ke HR gitu kan. Nah, selain tadi Bu Lili bilang bahwa eh, kita harus move on gitu kan, kita harus move on, jalani hidup gitu kan ya. Tapi ada lagi gak sih kunci gimana kita bisa temukan makna baru ketika kita quote unquote meninggalkan tuh identitas kita yang lama ketika kita pindah karir tersebut. Nah, terus kan kalau kita coba ngeling dengan buku ibu yang sebelumnya tuh ya, From Zero to Hero, sebenarnya setelah menerbitkan buku yang kedua ini, ada gak sih view dari Bu Lili yang berubah gitu, atau mungkin lebih dalam lagi? Itu sih dua, itu aja Bu Lili. Thank you. Oke. Bicara di persimpangan semua orang pasti ini ya. Kayak 26 tahun saya harus berjalan di organisasi yang berbeda. Saya mulai dari frontline menjadi HR apa generalis dan spesialis dan kemudian harus move on ke organisasi yang saya nggak tahu juga gitu kan walaupun bank gitu kan ya itu sebenarnya lebih ke arah apa yang balik lagi ya my purpose of life-nya kita mau apa kemudian yang mesti kita consider adalah kita siap nggak kayak misalkan kayak saya pindah dari apa dulunya kan sebelum jadi HR kan bagian kredit dari kredit pindah ke HR karena disuruh kan itu kalau itu kan karena disuruh gitu kan ya konsekuensi ya mesti apa isti ininya kalau kita memang mau berkembang ya ada konsekuensi yang lain yang kita mesti belajar lebih gitu kan kayak misalkan saya jadi atlet pindah ke apa ke berkarir gitu kan yang saya lihat adalah saya ngukur sampai sejauh mana sebenarnya kalau pada saat waktu itu gagal saya masuk lagi saya yakin saya bisa gitu kan tapi pada saat itu saya melihat bahwa kalau saya masuk lagi itu akan terlena terus gitu kan. Begitu kepilih, 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 kepilih terus gitu kan. Nah, saya cuma pikir, starting point saya umur saya udah berapa? Kalau saya nggak mulai sekarang, yang namanya timing, timing dari usia itu nggak akan kekejar. Jadi saya mikirnya gitu. Gitu. Jadi saya ngukur diri juga gitu kan, ngukur diri sendiri. Tapi kalau misalkan saya beralih dari dari atlet gitu kan dari atlet menjadi apa berkarir berarti ada yang mesti saya kejar lagi dan saya sanggup nggak kira-kira jadi ngukur diri juga sih Mbak Susi. Nah kalau misalkan apakah ada yang merubah sebenarnya nggak terlalu banyak merubah sikap tapi yang lebih ke arah saya merasa di buku kedua ini uh, lebih apa ya kalau di yang buku pertama kan lebih menceritakan diri, tapi lebih kedua, walaupun menceritakan diri, itu saya belajar dari orang lain. Itu yang saya sharingkan. Mudah-mudahan ngejawab Mas Susi. Thank you Bu Lili. Sama-sama. Terima kasih nih semua untuk pertanyaannya. Izin, apakah masih ada yang bertanya di chat? Mungkin saya cek dulu ya. Oh ini enggak. Jadi rekan-rekan semua, teman-teman,
Ini ada link untuk order buku ya kali ya di chat. Khusus yang order hari ini nih mau dapat bonus ya dari editor kita. Nih Kak Lita Mayasari, beliau bertempat tinggal di Lampung ya, domisili Lampung. Kita online ya Kak ya, ngobrolnya online. Nah kebetulan baru bergabung. Silakan Kak, mungkin menyampaikan kesannya selama mendampingi Kak Lili, editing naskahnya, kemudian spill-spill dong bonusnya ya, bonus kelasnya bagi yang order malam ini bukunya. Silakan Kak Lita. Hamba sudah gabung ya. Baik, terima kasih Umi. Selamat ya Kak Lili, akhirnya bisa launching. Eh, Banget tanggalnya cantik ya, tanggal 31 apa namanya? 31 Agustus di ketika Indonesia sedang begini Iya, begini. yang begini Dan mengejutkan malah ya. ini menjadi sebuah oase gitu ya menurut saya bahwa teman-teman sekitar kita ya, saya nggak ngomong masyarakat luas Indonesia, tapi setidaknya yang sekitar kita itu perlu banget bacaan ini karena bacaan ini tuh menurut saya membangun dari dalam gitu. Saya sebagai editor mendampingi Kak Lili itu dari Mei, Mei ya kita ya, dari Mei itu otomatis saya membaca semua kisah. Kita suaranya hilang, Kak. Kalita suaranya hilang, izin. Kenapa hilang ya? Halo, Kak. Kalita. Nggak ngedenger ya. Di Kalili ada nggak suaranya? Sepertinya internetnya Oh, bermasalah. iya internetnya ya. Iya, iya, kelempar. Kalita, aman-aman. Kak, kayaknya internetnya Iya, masalah ya. Tadi nggak hilang suaranya. Mungkin boleh off cam, Kak. Kayaknya jaringan ya. oke, terima kasih. Iya, Oke, tadi diulang, sempat diulang ya. Kayaknya tadi lagi tadi sampai seru-serunya, di mana ya? tapi malah Lagi disconnect ya. maaf, lagi sampai di mana ya? Tadi Umi kepotongnya. Baru Kepotongnya sampai di mana? baru tadi yang saya simak sih mendampingi dari bulan Mei gitu ya, dan di Oh, saat oke. Indonesia seperti ini banyak yang membutuhkan naskah seperti Kak Lili gitu, dan Kak Lita pembaca Iya, pertama kan gitu. Tadi baru sampai situ sih. iya, betul. Nah, jadi menurut saya ini tuh tulisan Kak Lili tuh membuat adem di tengah situasi. Oh iya ya, seharusnya instead of saya nunjuk orang gitu, lebih baik aku belajar ke dalam gitu seperti tadi. Makanya di tulisan-tulisan Kak Lili adalah banyak berisi tentang refleksi-refleksi bagaimana beliau melihat apa namanya orang-orang di sekitarnya gitu, bosnya, kemudian bahkan tukang nasi kuning di sebelah, kemudian guide di Lombok gitu-gitu. Hal yang orang-orang yang tidak setiap hari berada di kehidupan eh, Lempar lagi mungkin ya. Apalagi sinyal ya. Oh, Lampung, posisinya di Lampung ya, mungkin jaringannya kurang bagus. Tapi ini iya, aman ya, kita maafkan malam ini saya aman lagi. ya. Oh, ini nih ada nih dari Lampung, mungkin kataku jaringannya kurang bagus. Ya silakan Kalita lanjut. Suaranya hilang. Halo Kalita, suaranya Iya, hilang. Ah, ya lanjut Kak. halo. Sekarang baru kedengaran Iya. suaranya. Oke, eh, jadi dari mungkin ada beberapa orang yang memang berinteraksi dengan Kak Lili setiap hari yang menjadi sumber inspirasi bagi beliau ya. Tetapi ada orang-orang yang dari seberang sana, seberang jauh yang membuat beliau juga mendapatkan refleksi atau sebuah pelajaran yang cukup penting gitu untuk pengembangan diri dan ini wow banget. Jadi kalau menurut saya eh, ada semacam percepatan bagi Kak Lili secara pribadi untuk menangkap pelajaran dari sekitar, even itu melalui apa namanya peristiwa yang kecil gitu, melalui eh, apa ya, peristiwa yang kecil lah ya, beli nasi kuning itu kan hal yang biasa ya kita lakukan gitu, misalnya seperti itu luar biasa sekali prosesnya. Jadi
Saya belum pernah bertanya juga Kak Lili gimana cara nulis. Saya nggak tidak tidak sempat banyak ngobrol gitu tentang personality, tapi dari tulisan yang ada itu membuat saya juga belajar gitu ya. Saya juga belajar. Seperti itu sih, Umi. Selamat sekali lagi untuk Kak Lili. Terima kasih. Semoga bukunya makin menginspirasi banyak orang, dan buat teman-teman yang belum membaca, ini buku sangat sayang banget kalau sampai dilewatkan. Linknya sudah ada di kolom chat ya, kalau nggak salah ya, Umi ya. Kalau Ya, untuk order ya. order ya, silakan yang mau order. Jadi nanti ada bonus dari Kak Lita. Jadi Kak Lita ini editor, dan malam ini bagi teman-teman yang order bukunya Kak Lili mau dikasih bonus untuk kelas ini ya Kak ya, kelas memori reflektif ya Kak. Betul. Mungkin Kak bisa di-spill Kak bonusnya apa dan bagaimana kelas itu sebetulnya eh, Eh, akan mengantarkan teman-teman penulis menulis apa gitu Kak. Teman-teman yang mau belajar oke. menulis terutama ya. Nah, jadi jenis tulisan Kak Lili ini kan memoir reflektif ya. Beliau menuliskan nukilan-nukilan peristiwa di dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Bahkan ada cerita yang beliau tuh sangat detail menceritakan peristiwa 98 waktu itu. Dan jujur Li, saya juga ikut merinding gitu ketika membaca cerita itu ya. Berarti cerita tulisan Kak Lili ini kan dari berbagai masa gitu. Maksudnya bukan hanya 10 tahun terakhir, bukan hanya 5 tahun terakhir gitu, tapi bahkan yang peristiwa yang sudah cukup lama itu mampu beliau recall gitu. Jadi ada refleksi-refleksi yang membangun secara personal bagi diri kita sendiri gitu, bagi Kak Lili sendiri gitu ya. Yang saya yakin pasti Kak Lili setelah selesai menyelesaikan bukunya ini merasa ada sesuatu yang berbeda pasti untuk dirinya ya. Saya nggak berbicara untuk membaca, itu adalah next gitu. Nah, untuk yang order pada masa PO, saya mengajak teman-teman mari kita belajar bersama untuk sama-sama seperti Kak Lili kita mencoba menuliskan memori-memori atau peristiwa-peristiwa di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang kita alami sendiri gitu ya. Dan dan kita mendapatkan refleksi dari peristiwa ini, apa ini hikmatnya, apa pelajarannya, apa refleksinya buat aku, apa pelajaran yang bisa aku bagi dengan untuk orang sekitar seperti itu. Itu nanti yang akan kita pelajari bersama-sama di kelas gratis yang ini biasanya kalau dijual senilai berapa ya Umi ya? Bisa 150 ya biasanya ya. Biasanya Karena segitu. plus Terus kemudian pendampingan ya. Nah, iya, yang daftar malam ini dapat keistimewaannya apa Kak? Yang dapat aku dari yang order yang buku, terutama order buku sepanjang masa PO ya. Kelebihannya apa? iya, iya. Yang untuk sepanjang masa PO, saya nggak tahu berapa lama PO-nya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kak Lili. Oh baik. Eh ya, nanti akan mendapatkan kelas ini senilai 150.000 dan plus bonus ebook, ebook memoir reflektif saya yang terbaru itu senilai 69.000. Jadi di memoir reflektif yang saya tulis, saya membongkar peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi pada saya, tetapi saya baru mendapatkan pelajarannya saat ini gitu. Teman-teman silahkan silahkan eh, klik link yang ada di kolom chat untuk segera memesan. Ya, mungkin ini izin ya share untuk ininya, untuk bukunya. Nah, udah kelihatan ya. Jadi masa PO silakan dimanfaatkan sampai tanggal 10 September gitu ya. Tadi dengan harga bukunya 80.000 plus tadi ada penawaran kelas khusus dari Kalita. Mudah-mudahan dari 29 orang yang gabung ya 26 berarti ya dikurangi kami bertiga. Itu akan ada 26 cerita lagi ya yang menginspirasi ya karena kita sifatnya memang reflektif gitu. Kelihatan ya ini ya open PO-nya ya. Baik, mungkin ini tidak terasa ya, tinggal 2 menit lagi. Masya Allah luar biasa malam ini.
Dan sekali lagi selamat Kak, karena sangat menginspirasi sekali bukunya ya, seperti disampaikan Kalita tadi, banyak hal-hal yang memang bisa kita dapatkan dari buku ini dan dengan usia Kak Lili, berapa nih Kak? Bisa di-spill usianya? Apa rahasia? Kepalanya aja kepalanya. Saya nggak, saya nggak akan merahasiakan. Tahun ini tuh 56. Berapa Kak? 56 tahun ini. Oh, luar biasa. Berarti kan kita itu bisa banyak dapat belajar pengalaman ya dari Kak Lili ya dengan dari sepanjang usia itu kan yang sudah diberikan oleh kepada Kak Lili pasti akan banyak sekali dan yang usianya lebih muda-muda berarti kan akan bisa belajar banyak ya, terutama tadi dari sisi pengalaman, nggak usah ngalamin khusus langsung, tapi sudah bisa membaca hikmah-hikmahnya atau apa yang sudah bisa diambil dari apa yang sudah dilakukan oleh Kak Lili. Dan tadi yang memang menarik itu buat saya juga sama tentang mengenal diri itu ya, yang tadi tantangannya terus-menerus ada dan itu merupakan tonggak kali juga untuk bisa bertransformasi. Sekali lagi saya dan Kalita, kami dari penerbit dan Komisi dengan artikel kali ini mengucapkan selamat ya, keren banget. Apa namanya sudah paling launching ya Kalita ya. Dan order terbanyak ya, kemarin sampai 400 buku ya. Plus ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan pertemuan malam ini juga tidak berakhir di sini. Mudah-mudahan juga banyak yang bisa ikut menulis akhirnya. Karena tadi kalau kita pelajari, kali ini juga memulainya juga eh, bertahap ya. Dengan menuliskan cerita, tertarik menuliskan cerita sendiri, kemudian mencoba menuliskan cerita teman-temannya. Setiap ulang tahun anaknya juga menulis ya dan menulis buku tentang HRD juga. Tadi juga ada menulis sekarang terakhir mau menuliskan biografi temannya malah ya kali ini. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk malam ini. Mungkin dari Kali ada closing statement Kak. Silakan Kak. Oke, sebenarnya menulis itu salah satu juga healing ya buat saya, pengalaman sih. Jadi eh, apa belajar untuk menuangkan sesuatu. Jadi jangan pernah takut juga untuk menuangkan sesuatu di dalam tulisan. Nggak usah bilang nggak usah sempurna gitu kan, karena eh, kita bisa bisa istilah curhat sama kertas atau sama sekarang kan sama teknologi ya di handphone atau di notes itu bisa kita curhat gitu. Itu Yes. closing statement saya dan terima kasih buat Mbak Umi sama Mbak Lita yang mendampingin saya Ya, ya. Mbak terima Umi kasih kedua kali. banyak nih. Mohon maaf kekurangannya ya selama pendampingan kami proses menerbitkan buku dan mohon maaf juga keterbatasan saya mendampingi kegiatan launching buku sekaligus Open PO malam ini dan besar harapan kami juga nanti banyak teman-teman juga yang mengikuti jejak kali ya karena ternyata nih menulis bisa healing juga ya bisa untuk healing dan tentu saja tadi jangan takut untuk memulai pesan itu yang disampaikan karena tidak ada yang sempurna ya semuanya memiliki proses belajar masing-masing. Baik, terima kasih Kak Lili, Kalita, dan semua rekan-rekan yang hadir malam ini. Karena waktunya sudah selesai, tidak terasa nih 90 menit ya. Saya undur diri, mohon maaf. Sebagai tim pendamping malam ini, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izin Kak di-upload ke YouTube ya, agar bisa banyak yang menyimak ya. Ya, Ya, selamat sekali lagi. makasih. Ya, izin end meeting ya. Selamat Ya, malam. selamat malam.